Christian Fellowship. Senang sekali kita bisa kembali beribadah walaupun secara online, tapi kita tetap mau semangat memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada hari yang indah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami kembali hadir di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami ingin pada hari ini tahu satu hal, bahwa Engkau selalu menepati janji-Mu. Dan janji-Mu akan selalu teguh. Dan kami mau berdiri di atas janji-Mu Tuhan, sebab disitulah pengharapan kami. Dan biarlah kami boleh terus memuji menyembah Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang sanggup menolong kami di dalam setiap badai kehidupan kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai jalan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, kita tahu satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Dan ketika Tuhan menepati janjinya, pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membimbing kita, dan Tuhan akan menuntun kita ketika kita melewati segala badai yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan aku mau ajak kita semua untuk berdiri teguh di atas janji Tuhan, sebab disitulah pengharapan kita. Dan biarlah kita mau bersorak-sorai, beri kemuliaan untuk nama Tuhan, standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Katakan dengan sorak-sorai, standing on the promises of Christ my King. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan untuk nama Tuhan. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita tahu bahwa Dia sanggup memulihkan segala perkara kita. Ketika kita takut, ketika kita ada di dalam suatu badai cobaan, Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita. Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, mari sama-sama
Arahkan hati kita untuk berharap kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Rajaku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Rajaku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Kita mau katakan sekali lagi, Dia sanggup memulihkan kita. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Rajaku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Rajaku, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Shalom semuanya.
kita akan bersama-sama kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membahas dari Nehemia pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-23. Sebelum kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, kami memohon pimpinan Tuhan untuk pembelajaran kebenaran firman-Mu dari Nehemia dan pergumulannya bersama-sama dengan orang Yehuda yang membangun kembali tembok Yerusalem. Tolong dan pimpin kami semua ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat teks firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan membaca cukup panjang bacaannya dari pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-23. Kita akan membaca secara perlahan sambil memperhatikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ya, Nehemia pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-23. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, ya ini salah satu teman Sanballat, ya. Berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, kemudian teksnya beralih kepada Nehemia dan dia berdoa, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanballat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan kesepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Jadi Sanballat dan teman-temannya itu mulai membuat strategi untuk menghancurkan atau membuat apa yang mereka sudah bangun itu berantakan. Nah, kemudian ayat 9, ya, di ayat 9 ini berubah lagi kepada Nehemia. Nehemia kemudian berdoa. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan mereka, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah pada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu.
Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaan. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh dari yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, jadi strategi yang dibuat oleh Nehemia, kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ya, jadi cerita ini begitu cukup panas, begitu ya, yaitu Nehemia bersama dengan orang-orangnya, yaitu dengan orang-orang Yehuda itu mencoba untuk mempertahankan atau membuat pekerjaan mereka tetap berjalan sementara ada ancaman dari luar. Nah, sebelum kita membahas kepada teks ini, saya ingin sharing gitu ya, saya ingin menyampaikan sesuatu sebagai pengantar supaya kita bisa menggumulkan satu pertanyaan yang sama, ya. Nah, suatu kali ada seorang teman gitu ya, sharing pada saya dan kemudian dia itu menceritakan satu situasi yang sedang dihadapi. Nah, kasusnya itu adalah kasus yang sebenarnya umum ya, mungkin biasa juga kita alami. Jadi intinya adalah dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, dia ingin menolong, dia ingin melakukan sesuatu yang menurut dia itu adalah sesuatu yang baik. Dia menolong. Dan untuk melakukan suatu perbuatan yang baik itu atau menolong orang lain itu, dia itu sampai mengorbankan beberapa hal. Tetapi ketika dia sudah dengan niat baik, dengan tulus, dengan berkorban, tapi justru yang dia dapatkan itu adalah bulian, dia dapat penghinaan, dia dapat hal yang menurut dia itu justru menyakitkan, gitu ya. Dan kemudian dia bertanya, dia sharing kepada saya, gitu ya. Kenapa ya, kok saya ini sudah niat baik, saya sudah sampai mengorbankan A, mengorbankan B, mengorbankan C, gitu ya. Saya tuh mencoba untuk melakukan sesuatu yang kita sebut sebagai good works, ya, perbuatan baik, hal-hal yang menurut dia baik, hal-hal yang menurut dia rohani, hal-hal yang sebenarnya disetujui oleh kebenaran firman Tuhan, gitu, hal-hal yang baik untuk dilakukan. Tetapi justru yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Gitu. Nah, dia mulai berpikir, ya mungkin kita juga berpikir yang sama dan kita mungkin pernah pada situasi yang sama. Kita mungkin berpikir bahwa jika kita berbuat baik, maka adalah hal yang wajar, sesuatu yang alamiah begitu ya, untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik. Mungkin kita akan bertanya, loh, kenapa ya? Kok kan aku ini bantu, niatnya baik, tapi kenapa yang aku dapatkan justru hal yang hal yang menghancurkan? Gitu. Nah, jika kita melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan, ya dia juga bertanya, gitu, bukankah harusnya itu semuanya berjalan dengan baik gitu? Karena ini kan buat Tuhan. Aku kan melakukan sesuatu ini buat Tuhan. Nah, hal-hal yang ini adalah hal-hal yang wajar yang kita muncul dalam pikiran kita, karena ini adalah hal pikiran-pikiran yang sebenarnya ada dalam realita kita. Ya, pikiran ini adalah pikiran yang muncul begitu saja dalam pikiran kita dan juga dari orang yang sharing sama saya ini. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, suatu pekerjaan Tuhan, sesuatu yang mengorbankan, bahkan kita pikir sesuatu yang mulia,
Tapi yang kita dapatkan adalah tantangan, yang kita dapatkan adalah ancaman, yang kita dapatkan itu adalah penghinaan, kita dapatkan bullying, dan yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang bertentangan gitu loh dengan apa yang kita harapkan. Nah, kita akan coba bersama-sama. Ini mungkin situasi yang mirip dengan yang dihadapi oleh Nehemia ketika dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Sesuatu yang baik itu pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang baik itu membangun tembok Yerusalem. Dia disertai oleh Tuhan, tetapi justru dia mendapatkan sebuah tantangan. Ya. Nah, dari 23 ayat yang kita baca tadi, saya ingin kita sama-sama itu melihat beberapa hal, ya, beberapa pembahasan yang sedang dia berikan. Nah, ada 3 poin di sini. Yang pertama itu adalah calling and problem, ya, yaitu panggilan dan masalah. Nah, kalau kita lihat di dalam teks, kita menemukan ada Sanballat, Tobia, orang Arab, dan juga orang-orang yang ada di sana, itu orang-orang yang ada di Samaria. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang iri, orang-orang yang nggak suka ketika Yerusalem itu dibangun kembali gitu. Mereka itu merasa bahwa ngapain mereka itu membangun kembali, tetapi masalahnya adalah Nehemia datang ke Yerusalem dengan mendapatkan izin dari raja. Ya, jadi dia mendapatkan izin, kalau misalnya dibaca di beberapa pasal sebelumnya, dia mendapatkan izin dari raja, karena dia adalah seorang juru minum raja, dan dia menyampaikan apa yang disampaikan, dia mendapatkan izin. Jadi orang-orang di Samaria yang bukan orang Israel itu merasa bahwa ngapain mereka membangun tembok ini? Bukankah mereka melihat bahwa ketika mereka menjadi suatu bangsa yang besar, ketika mereka menjadi satu negara, satu kerajaan yang cukup besar, mereka telah dihancurkan dan Yerusalem telah diporak-porandakan gitu. Dan mereka telah dibuang ke tempat-tempat lain. Nah, orang-orang sisa yang tinggal di sana adalah orang-orang yang orang-orang yang nggak akan dipakai, orang-orang yang lemah gitu. Lalu mereka merasa bahwa mereka tidak suka kalau orang-orang ini membangun. Nah, kadang-kadang tadi seperti pertanyaan kita yang di awal tadi, ya, bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang baik, ngapain kita mendapatkan sesuatu yang jelek? Nah, ternyata jawabannya tidak seperti itu, ya. Realitanya mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini selalu punya tantangannya gitu. Hidup ini satu punya masalahnya sendiri. Nah, sekarang kita coba definisikan dulu, ya. Apa sih yang kita maksud dengan panggilan Tuhan? Jadi Nehemia ini mendapat panggilan Tuhan, yaitu membangun tembok. Nah, bagi kita sebenarnya apa sih yang kita sebut dengan panggilan Tuhan? Apakah yang sedang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bisa kita sebut sebagai mengerjakan panggilan Tuhan? Apakah sedang kuliah? Ini adalah suatu pekerjaan Tuhan, gitu ya. Jawabannya ya. Jadi pada waktu kita sedang sekarang ini, ketika kita sedang sekolah, ketika kita sedang kuliah, ketika kita sedang mengerjakan pekerjaan kita ini adalah panggilan Tuhan. Jadi, apakah semua yang kita lakukan adalah panggilan Tuhan? Tidak. Tetapi ketika kita melakukan panggilan Tuhan, itu adalah pekerjaan kita. Artinya adalah ketika kita memiliki satu tanggung jawab di hadapan kita, maka itu adalah sesuatu yang kita sebut sebagai tanggung jawab kita yang berbagian dengan panggilan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin menentang tanggung jawab gitu, ya, karena tanggung jawab itu bagian daripada moralitas yang kita punya, yang Dia ciptakan kepada kita, sehingga ketika kita menjadi makhluk moral, maka tanggung jawab itu menjadi sesuatu yang integral di dalamnya, dan ketika kita diberikan tanggung jawab apapun itu dari siapapun itu, maka itu berhubungan dengan panggilan kita kepada Tuhan. Jadi saat ini misalnya kita adalah mahasiswa, maka pekerjaan kita atau panggilan Tuhan kita adalah menjadi mahasiswa, mengerjakan pekerjaan kita sebagai mahasiswa, mengerjakan pekerjaan kita mungkin di dalam lembaga-lembaga atau himpunan-himpunan yang kita ikuti. Itu adalah panggilan kita. Nah, jadi kalau kita sedang mengerjakan ini, apakah kita akan menghadapi tantangan? Sudah pasti, ya. Jangankan tentang panggilan Tuhan, ya. Hidup yang biasa saja, bukan hanya untuk orang percaya, untuk siapapun, masalah adalah bagian yang integral dengan hidup dan pekerjaan Tuhan gitu. Jadi pertama, masalah itu atau tantangan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan hidup kita. Jadi hidup kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari masalah itu, dan kita akan terus menghadapinya. Jadi ini poin pertama yang kita perlu lihat adalah ketika Nehemia menghadapi kondisi ini, gitu ya. Ketika dia sedang menghadapi satu tantangan ini, dia
dia tidak perlu mengeluh gitu ya. Dia perlu memahami, dan memang Nehemia memahami itu, bahwa ketika dia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok, kenapa tembok itu hancur? Karena dihancurkan. Dan kalau dia membangun, apakah dia akan menghadapi tantangan? Yes. Mengapa kita kuliah? Kita kuliah karena sebenarnya kita membutuhkan sesuatu untuk menumbuhkan kita dan bertanggung jawab untuk masa depan kita. Nah, apakah kita akan mendapati tantangan? Yes, sudah pasti. Gitu. Nah, kita akan di dalam hidup ini kita akan selalu bertemu dengan tantangan dan ancaman. Kita akan bertemu dengan penghinaan, kita akan bertemu dengan bully, kita akan bertemu dengan hal-hal yang menghentam diri kita. Sehingga kalau kita sebut masalah life and problem itu something ordinary ya, tetapi calling and problem atau panggilan Tuhan dan problem itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih strong gitu ya, bahwa kita mengerjakan ini untuk Tuhan, dan kita harus tahu pasti ketika kita mengerjakannya buat Tuhan, kita sedang memiliki satu tantangan yang besar gitu ya. Jadi kita betul-betul memahami bahwa kita sedang menghadapi satu tantangan gitu. Tantangan itu adalah latihan rohani. Loh, kok bisa rohani? Padahal kan masalahnya itu adalah mungkin kita bermasalah dengan teman, mungkin kita bermasalah dengan dosen, mungkin kita bergumul dengan tugas yang banyak dan sebagainya. Tantangan atau hidup ini, hidup kita yang luas ini adalah sebenarnya sesuatu yang rohani sih ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa rohani itu hanya berhubungan dengan pelayanan ini, pelayanan itu, lalu misi ini, misi itu, dan sebagainya. Jadi WL, main musik, dan sebagainya. Tidak. Kerohanian kita adalah kerohanian yang sebenarnya holistik ya. Hidup kita itu hidup yang holistik. Kerohanian kita kerohanian holistik. Ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita makan, ketika kita berolahraga, ketika kita belajar, ketika kita tugas, itu adalah sesuatu yang integral dari hidup kita, dan itu semua ada hal-hal yang kita sebut sebagai membentuk kerohanian kita. Nah, tantangan itu adalah latihan rohani yang mendewasakan dan memaksimalkan hidup kita. Nah, satu orang pernah sharing sama saya tentang tantangan hidupnya, gitu ya. Jadi dia belum lama graduate gitu, lulus, dan kemudian dia mulai bekerja. Nah, di dalam pekerjaannya itu dia merasa bahwa dengan loading pekerjaan dia begitu berat, gitu ya. Dengan rekan kerja dia itu sulit sekali, gitu, bergumul sekali. Lalu dengan pimpinan, dengan banyak hal, gitu. Jadi hampir di semua lini yang dia pegang atau yang dia sentuh, itu semuanya penuh dengan tantangan. Nah, kemudian dia tanya sama saya, bagaimana respon saya? Saya bilang, kamu masih sangat muda dan itu adalah bagian yang penting untuk kehidupanmu. Karena hidup ini bukan hidup yang ideal, hidup ini bukan hidup yang santai gitu ya, tapi hidup ini adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Kita akan menghadapinya. Nah, di dalam konteks Nehemia ini berhubungan juga dengan nyawa, gitu ya, sehingga mereka itu akan dibunuh, mereka itu akan dihancurkan, gitu, sehingga mereka itu melakukan beberapa hal, gitu, mereka mempersiapkan beberapa hal. Tapi mungkin tantangan hidup kita tidak seberat apa yang mereka hadapi, Nehemia hadapi. Tapi tantangan-tantangan hidup itu, entah itu loading beban kuliah, entah itu hubungan keluarga dan sebagainya. Di satu sisi kita akan lihat itu sebagai masalah, betul. Tetapi di sisi yang lain kita perlu melihat bahwa itu latihan-latihan untuk membentuk otot rohani kita menjadi lebih baik, untuk membentuk cara berpikir kita menjadi lebih baik, untuk membentuk kebergantungan kita kepada Tuhan lebih baik lagi, untuk membentuk personality kita untuk menjadi lebih tough, ya, menjadi topik yang kita bahas ini resilient, ya, menjadi orang yang tangguh gitu, menjadi orang yang mampu berdiri. Jadi ancaman itu adalah bentuk-bentuk latihan-latihan rohani yang mematangkan kita sebagai orang percaya dan sebagai orang percaya dan sebagai manusia. Nah, poin yang kedua adalah pray and action. Ini sesuatu yang menarik ya dari Nehemia ini ya. Jadi Nehemia tidak membalas Sanballat dan Tobia. Jadi kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nehemia, jadi Nehemia itu menceritakan masalahnya, kemudian dia langsung masuk ke dalam doa. Ya, doa, terus kemudian dijelaskan apa yang mereka lakukan. Jadi
ancaman, lalu kemudian dia masuk ke bagian doa, lalu dia menjelaskan apa yang mereka kerjakan, dan kemudian dia ceritakan lagi, oh ada masalah lagi, lalu dia berdoa lagi dan apa dia kerjakan lagi gitu. Dan kemudian hasil dari kondisi situasi setelah dia melakukan semuanya itu. Jadi di sini Nehemia untuk bagian yang pertama, Nehemia kelihatan banget tidak membalas ya. Nah kalau misalnya saya bacakan apa yang dia sebutkan di ayat yang ke-6, ya, dia mengatakan, ayat yang keempat, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Nah, jadi Nehemia itu tidak menggunakan tangannya untuk membalas, tetapi dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Dia berkata, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Nah, jadi Nehemia itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan kurang lebih ya dalam bahasa yang supaya kita mudah pahami adalah Tuhan, hakimilah mereka atas apa yang telah mereka rancangkan atau hinakan kepada kami. Gitu. Jadi Nehemia tidak memberikan energinya untuk membalas kejahatan Sanballat, Tobia dan kawan-kawannya, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Dan dia tidak menggunakan tangannya untuk membalas, tetapi dia meminta kepada Tuhan untuk, Tuhan, inilah bagianmu, balaskan apa yang mereka lakukan kepada kami. Kami sedang melakukan satu pekerjaan yang engkau titipkan kepada kami sedang mengerjakan pekerjaan yang kami hidupi, gitu. Dan mereka ingin menghancurkan kami dan menghancurkan pekerjaanmu, dan kiranya Tuhan, apa yang mereka ucapkan itu, biarlah mereka hadapi sendiri. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi, saya membuat itu menjadi pray and action. Kenapa pray and action? Karena di sini Nehemia itu membuatnya polanya cukup jelas ya. Nanti kalau dibaca baik-baik kita akan ketemukan. Dia akan mulai dengan doa, dan kemudian dijelaskan tindakannya apa. Nah, kita akan bahas pertama mengenai doa. Jadi doa itu bukanlah menyuruh Tuhan. Jadi doa itu bukanlah memberikan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku ini, Tuhan jaga aku tidur gitu ya. Jadi kita bukan memberikan satu job desk kepada Tuhan. Tuhan berkati aku. Tuhan aku mau pergi ke sini sertai aku. Tuhan aku mau ke sini jaga ya. Jadi kita sebenarnya bukan jadi Tuhan bukan jadi Tuhan, tapi Tuhan itu jadi kayak jadi babu. Jadi doa itu bukan menyuruh Tuhan. Kita tuh doa itu bukan memberikan satu job desk kepada Tuhan. Tapi doa juga bukan melepaskan tanggung jawab. Jadi seolah-olah Tuhan, aku punya masalah, tolong selesaikan Tuhan. Dia masalahnya gini, tolong bereskan masalah ini gini. Enggak, Tuhan tidak akan membereskan masalah itu. Tuhan tidak akan menyelesaikan dengan cara seperti itu. Dan itu bukan Tuhan yang Alkitab. Sebaliknya, doa itu adalah pengakuan. Dan doa itu adalah kebergantungan kerja kita kepada Allah. Nah, saya masukin sini kata kerja, karena di sini inilah yang ditampilkan oleh Nehemia di dalam teks ini ya. Jadi doa itu adalah sebuah pengakuan. Pengakuan itu dalam arti apa? Dalam mengaku bahwa Tuhan aku melakukan ini, tetapi aku tak mampu tanpa Engkau. Jikalaupun aku membalas, kalau Engkau tak menyertai atau itu bukan berdasarkan kehendak-Mu, tidak akan mungkin Tuhan. Kalau aku pun membangun tembok ini dengan kekuatanku, dan kalau tangan-Mu tidak menyertai, akan hancurlah apa yang kami bangun ini. Nah, jadi ketika kita berdoa, doa itu bukan memberikan satu job desk, bukan melepaskan satu tanggung jawab, tapi doa itu adalah sebuah pengakuan betapa lemahnya kita, dan betapa kita mengakui Dia sebagai sumber segala sesuatu, sebagai kekuatan hidup kita. Dan itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Dia. Nah, kenapa kita bergantung kepada Tuhan? Karena sebenarnya kadang-kadang kita berpikir bahwa kita ini cukup, gitu ya. Kita ini memiliki segalanya. Gitu. Nah, suatu saat saya ngobrol dengan seseorang, gitu ya. Dan jadi dia ini merasa bahwa banyak hal yang dia lakukan itu berhasil tanpa dia berdoa. Banyak hal yang dia lakukan itu hasilnya maksimal tanpa dia bawa kepada Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa saya rasa Tuhan itu tidak ada ya, katanya gitu ya. Jadi saya rasa dengan kekuatan saya sendiri saya bisa melakukannya. Nah, dia berpikir bahwa dia tidak butuh Tuhan, gitu. Dengan kekuatannya dia bisa melakukannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau lakukan. Kalau dia serius, dia pasti bisa. Nah, kemudian saya bertanya kepada dia, pertanyaannya cukup sederhana sih ya. Bisa nggak dia misalnya ya makan, anggap makan sederhana ya, nasi gitu ya, tanpa
petani. Oh, mungkin dia berpikir gitu ya, ya bisa saja saya tanam dulu. Nah, tapi masalahnya adalah apakah kamu bisa makan sekarang tanpa orang lain? Dia bilang ya enggak, ya saya harus tanam dulu gitu ya. Nah, masalahnya kan apakah dia tahu bagaimana menanam padi dengan baik yang bisa menghasilkan dengan baik dan dengan cukup waktu dan cepat dan hasilnya baik gitu. Dan dia butuh orang lain untuk belajar tentang hal itu. Kemudian saya bertanya kepada dia, oke, anggap lagi, bisa nggak kamu itu bergantung pada orang lain? Kita bawa lebih ekstrim lagi. Bisa nggak kamu tidak makan selama 2 hari? Oh bisa. Bisa nggak kamu nggak makan selama 2 minggu? Nah, dia mulai berpikir, kamu 2 minggu ya? Gitu. Bisa nggak kamu nggak makan 1 bulan? Oh nggak bisa. Nah, coba lihat ya. Jadi kita aja, pertama tadi bergantung sama orang. Sekarang dengan nasi aja, dengan makanan lah, nggak usah nasi. Makanan saja, dia nggak bisa tanpa makan selama 1 bulan. Masuk yang kedua. Masuk yang selanjutnya. Bisa nggak minum selama 2 minggu? Nggak bisa, gitu. Bisa nggak tidak bernafas, tidak memakai udara selama, anggaplah 1 jam? Nggak bisa. Dia coba. Nah, kemudian saya jawab saya ngomong sama dia begini. Lihat ya, kamu untuk hal-hal yang sederhana saja di dalam hidupmu sangat bergantung pada orang lain. Dalam hal yang lebih fundamental gitu ya, kamu bukan saja bergantung pada orang lain, tapi untuk hal-hal yang disebut sebagai benda mati, nasi, air, udara gitu. Jadi kita ini bukanlah makhluk yang independen, kita adalah makhluk yang dependent. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan unsur-unsur yang lain atau apapun nafsunya ini, dan lebih terutama lagi semuanya itu bergantung kepada Tuhan. Jadi manusia bergantung pada Tuhan, tanaman bergantung pada Tuhan, air bergantung pada Tuhan, udara bergantung pada Tuhan. Nah, kita bergantung pada semuanya itu, lebih utama lagi kita pasti bergantung pada Tuhan. Jadi berdoa itu adalah sebuah bentuk pengakuan, sebuah bentuk kebergantungan, sebuah bentuk kerendahan hati dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah sumber gitu. Nah, makanya di sini unik ya bahwa Nehemia selalu setiap dia punya masalah, dia langsung melakukan 2 hal, doa dan kemudian ada actionnya. Nah, kenapa di sini action ini menjadi penting ya? Karena doa dan kerja itu seperti mata koin dengan 2 sisinya. Jadi tidak mungkin Nehemia itu berdoa dan tidak bekerja. Seperti poin yang saya jelaskan tadi, doa itu bukanlah sesuatu untuk melepaskan tanggung jawab. Buat kita itu kasih Tuhan job desk, bukan. Doa itu dan bekerja adalah 2 hal yang sama. Jadi sebenarnya doa itu mengaku kepada Tuhan, dan pekerjaan itu adalah sebuah ekspresi bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Artinya, ketika kita tidak memberikan tanggung jawab kepada orang lain, kita mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Gitu. Nah, disinilah kalau kita lihat tentang poin-poin ini diberikan, saya tidak bisa detail dengan apa yang disampaikan oleh Nehemia, tetapi di sini kelihatan banget bahwa Nehemia itu menampilkan satu bentuk bagian-bagiannya. Ya, jadi dia mulai dengan satu masalah, ancaman yang datang, lalu dia mulai dengan doa, dan kemudian dia masuk lagi ke dalam action yang dia sebutkan. Jadi misalnya di ayat 4 dia mengatakan, ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina. Tapi di ayat 6 dia berkata, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya. Nah, kemudian di ayat 9 ketika dia berdoa, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Nah, di situ kalau dibaca baik-baik ya, coba kita lihat di bagian ayat 9 ya. Di ayat 9 ini di sini dikatakan bahwa tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Jadi waktu dia mengatakan bahwa kami berdoa, tapi kemudian dan mengadakan penjagaan. Jadi waktu dia berdoa, dia mengakui dan memohon pertolongan kepada Tuhan, dan dia menyerahkan semua kepada Tuhan, dia bergantung pada Tuhan, tetapi dia langsung mengerjakan bagiannya. Jadi doa dan kerja adalah seperti mata koin dengan 2 sisinya. Sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Ketika kita berdoa, pasti kita bekerja. Ketika kita bekerja, kita akan berdoa, gitu ya. Atau pekerjaan kita adalah pekerjaan yang selalu bersamaan dengan doa. Jadi ketika kita berdoa, kita nggak bisa tidak bekerja.
doa itu adalah sesuatu yang berhubungan erat dengan bekerja atau action. Nah, yang terakhir, poin yang ketiga adalah ketika bagian akhir ya, jadi kita bagi menjadi 3 blok gitu. Di bagian-bagian akhir itu, ketika Tuhan sudah menolong mereka dan kemudian strategi yang digunakan oleh Sanballat dan Tobia itu diketahui dan mereka semua telah mengantisipasi semua masalah itu. Nah, akhirnya Nehemia itu menemukan sesuatu dan dia memberikan sesuatu hal yang menguatkan kepada orang-orang Yehuda yang bangun sama dia. Jadi yang ini selesai, tetapi sebenarnya ancaman belum selesai gitu ya. Jadi ketika strategi yang satu sudah dituntaskan, sudah diselesaikan masalahnya, ternyata muncul lagi yang baru ya. Jadi ketika ayat 15 misalnya, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, Allah menggagalkannya. Nah, sebenarnya mereka merancang kembali masalah yang baru. Jadi masalah Nehemia dan orang Yehuda tidak selesai gitu ya. Karena pertolongan Tuhan itu tidak selalu membuat masalah itu berhenti. Jadi Tuhan menolong bukan berarti Tuhan itu pasti akan membuat masalah itu berhenti. Tidak. Ya, seperti poin kita yang pertama tadi, tantangan itu adalah latihan rohani. Tapi bukan berarti kita akan mencari masalah, bukan. Kita akan selalu bergantung pada Tuhan dan memberikan respon yang tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jadi janji Tuhan adalah penyertaan kekuatan dan bukan penyelesaian masalah yang membuat kita tidak lagi punya masalah. Tuhan tidak akan mengerjakan itu karena di bagian pertama sudah kita katakan bahwa masalah itu adalah bagian yang integral dengan hidup gitu. Jadi janji Tuhan adalah penyertaan dan kekuatan dan demikianlah caranya dia bekerja, yaitu melalui kita. Jadi Allah itu selalu bekerja melalui kita. Artinya gini, ketika kita berdoa, Tuhan tolonglah, misalnya kita berdoa, misalnya tolonglah bangsa ini supaya selamat dari. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, sekaligus sebenarnya Tuhan menitipkan jawaban doa itu melalui kita bahwa apa yang kita lakukan untuk hal itu. Kan lucu ketika kita memohon Tuhan berikan kedamaian kepada bangsa ini, kita tidak turut memberikan kedamaian bagi bangsa ini. Ketika kita berdoa, Tuhan jagalah bangsa ini, tapi kita merecoki bangsa ini. Jadi ketika kita berdoa, maka sebenarnya kita sedang memohon kepada Tuhan, Tuhan ini permohonanku, pakailah aku di dalam bagian atau berpartisipasi di dalam apa yang kau kehendaki untuk terjadi ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah mungkin tidak akan selesai, masalah tidak akan selesai, tetapi yang Tuhan janjikan itu adalah penyertaan. Nah, makanya Nehemia ini menggunakan kalimat God will fight for us gitu. Jadi muncul strategi, muncul hikmat yang dia buat lakukan. Jadi bahwa mereka itu akan ada maka tempatnya luas, mereka ada di berbagai tempat dan mereka menyiapkan trompet gitu. Kalau ada yang diserang sebelah sini, dia bunyikan trompet, yang lainnya harus datang. Gitu. Nah, dan kemudian dia menguatkan dengan mengatakan, God will fight for us. Gitu. Jadi jangan takut, Allah akan berperang bagi kita. Nah, Allah berperang bagi kita, itu artinya bahwa Allah akan menyertai dan memberikan kekuatannya. Jadi kita akan terus berperang. Ketika Allah mengatakan, aku berperang bagimu, artinya adalah kita tetap akan berperang, kita akan tetap memberikan yang maksimal dalam diri kita, sehingga kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ceritanya memang masih cukup panjang, gitu ya. Akan masih ada pergumulan yang lain, gitu. Nanti ada masalah lagi tentang finansial, ya, di pasal selanjutnya, pergumulan mereka dengan mendapatkan uang dan sebagainya, makanan dan sebagainya. Nah, jadi janji Tuhan adalah penyertaan dan kekuatan, dan bukan satu kelepasan masalah yang membuat kita itu jadi udahlah aman semuanya, enggak ya. Tuhan akan selalu bekerja melalui kita. Nah, selanjutnya adalah aplikasi buat kita. Aplikasinya singkat saja, ada 2 poinnya. Face the problem ya. Jadi hadapilah masalah. Jadi ketika kita menghadapi suatu pergumulan, hadapilah masalah sebagai bagian daripada pertumbuhan gitu. Jadi ketika kita lari dari masalah, sebenarnya kita sedang lari dari tanggung jawab kita, dan itu bertentangan dengan natur kita dicipta sebagai makhluk moral, dan sebenarnya di dalam pembentukan Tuhan membentuk kita, Tuhan itu membentuk kita dengan exercise
dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah bagian daripada pendewasaan. Ketika kita bertanggung jawab, kita mengerjakan tanggung jawab, kita bertanggung jawab atas tanggung jawab itu, maka kita bertumbuh. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban, ketika kita punya sesuatu yang harus kita hadapi, face the problem, ya, hadapi masalah itu. Dan jangan lari itu, jangan serahkan kepada Tuhan kemudian pikir Tuhan akan selesaikan masalah itu. Tidak, ya. Tuhan tidak akan mengambil tanggung jawab kita. Kita adalah makhluk moral sehingga kita akan mengerjakannya. Yang kedua adalah pray in action. Jadi asal membawa setiap pergumulan ke hadapan Tuhan, ya. Jadi dan seperti yang saya katakan tadi, di sini di dalam teks ini sebenarnya cukup menarik, ya, karena strukturnya itu adalah masalah atau ancaman, doa, action, ya, ancaman, doa, action gitu. Ya, lalu kemudian ada strategi, akhirnya itu strategi. Nah, jadi strategi di dalam doa-doa kita, sebenarnya doa-doa itu menolong kita untuk klik, ya, atau memahami apa yang Tuhan mau supaya kita itu bisa bertindak dengan berhikmat. Gitu. Jadi kita itu paham. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi yang di awal. Di awal itu pertanyaannya adalah tentang kadang-kadang orang kita berpikir bahwa ketika kita mengerjakan panggilan kita, ketika kita mengerjakan sesuatu gitu, ya, yang baik gitu. Kadang-kadang kita cepat sekali berpikir bahwa harusnya baik dong yang datang gitu, ya. Nah, realitanya tidak seperti itu. Hidup ini tidak sesederhana itu. Hidup ini cukup kompleks dan hidup ini adalah hidup di dalam dunia yang berdosa yang tidak ideal. Sehingga kita memang dibentuk atau dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam satu pembentukan yang mematangkan. Tuhan tidak menempatkan gereja di surga, Tuhan menempatkan gereja di bumi, karena di bumi gereja itu berperan meskipun gereja itu belum sempurna, meskipun orang Kristen itu atau orang percaya itu belum sempurna, meskipun orang percaya itu masih banyak dosa, masih perlu dibentuk, tetapi kita ada di sini untuk Tuhan dan bagi dunia ini, dan juga untuk pembentukan kita. Sehingga jangan berpikir bahwa masalah itu akan akan hilang begitu saja. Tidak. Kita perlu bertindak, kita perlu action, kita perlu terlibat di dalam pergumulan itu, ya. Jadi secara sederhana itu adalah face the problem, pray and action. Jadi kita perlu mengerjakan panggilan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa panggilan itu jangan usah pikirkan muluk-muluk, ya. Buat konteks hidup kita itu erat kaitannya dengan tanggung jawab. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sekarang ini? Itulah panggilan hidup kita. Itu kita kerjakan sekarang. Mungkin ke depan kita punya arahan yang lebih tepat. Tapi kita sebagai mahasiswa sekarang, apa yang menjadi panggilan hidup kita? Mengerjakan bagian kita sekarang ini dengan baik. Oke, sampai sejauh itu pembahasan kita mengenai Nehemia pasal yang keempat. Kita tutup dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi pembelajaran kami yang singkat ini mengenai Nehemia. Kiranya Tuhan tolong kami, pimpin kami, supaya kami boleh betul-betul memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, dan ajar kami Tuhan untuk melihat pergumulan hidup sebagai bentuk pendewasaan bagi kami, dan ajar kami terus bergantung pada Tuhan dan selalu bertindak menjadi orang-orang yang bertindak untuk menggenapkan apa yang Tuhan mau, seperti apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang barusan kita dengar bisa menguatkan kita, dan sekarang kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Jangan takut jika ada yang mengancam kehidupan kita, jangan takut jika ada badai yang menerpa. Tetapi Tuhan pasti beserta kita, sebab Tuhan berperang untuk kita. God is fighting for us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here.
mau yakini bahwa Tuhan akan berperang untuk kita. Kita tidak akan takut, kita tidak akan lengah. Dan Tuhan beserta dengan kita. Janjinya setia untuk kita. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. We'll shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. We'll shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. Declare and lift you high. Christ will God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, it is defeated, and we will shout it out, shout it out. Sebelum akhir ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami ketika ada badai yang menerpa, ketika ada sesuatu yang mengancam kehidupan kami. Kami tidak akan takut. We will not be shaken. Sebab Engkau beserta kami, Engkau yang akan berperang untuk kami. Biarlah ini menguatkan kita menjalani kehidupan dimanapun kami berada. Gitu juga ketika kami sekarang ingin kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami tahu bahwa Tuhan pasti beserta dengan kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dan Dia sanggup menolong hidupmu. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman telah menghadiri ibadah hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua sekalian. Sampai jumpa di Student Fellowship minggu depan. See you.